Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Rabu 2 Juli 2025. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu semua ada dalam keadaan yang baik, dalam semangat dan sukacita anugerah Tuhan. Sebelum kita akan bersama-sama melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini, mari bersama-sama kita akan mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita mohon pertolongan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, Bapa di dalam Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami mengucap syukur Bapa atas setiap kebaikan-Mu yang boleh nyata kami rasakan di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur atas istirahat yang baik, atas istirahat yang cukup di malam yang telah lalu yang Engkau anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk hari yang baru, untuk kekuatan dan kesehatan yang baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Sebelum kami akan bersama-sama kembali melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami hari ini, kami rindu mendasari setiap aktivitas kami dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya Bapa, kami mengundang kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap hati dan pikiran kami untuk kami dapat memahami firman Tuhan, lalu kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Kami membuka hati dan pikiran kami ya Allah untuk firman-Mu, berfirmanlah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Putra Tunggal-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini, diambil dari dua bacaan Alkitab. Yang pertama dari Mazmur 138 ayat yang ke-6. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Lalu bacaan yang kedua dari Lukas 12 ayat 19 dan 20. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untukmu bertahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah dan minumlah dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Tema renungan kita hari ini adalah kesombongan adalah gerbang kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 138 adalah mazmur ucapan syukur yang ditulis oleh Daud yang menekankan kemuliaan Tuhan dan kasih setianya. Dalam ayat yang ke-6, Daud mengontraskan kebesaran Tuhan dengan perhatiannya terhadap orang-orang yang rendah hati, serta bagaimana Tuhan menjaga jarak dari orang yang sombong. Tuhan adalah Maha Tinggi, artinya Tuhan berdaulat, agung dan mulia. Ia berkuasa atas seluruh ciptaannya dan tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Keagungan Tuhan seringkali membuat manusia berpikir bahwa Ia jauh dari kehidupan mereka. Mereka berpikir bahwa Tuhan jauh dari kehidupan mereka. Tetapi dalam ayat ini justru menegaskan sebaliknya. Orang yang hina dalam konteks ini bukanlah sekedar orang miskin atau orang yang lemah, tetapi lebih kepada orang yang rendah hati, bergantung kepada Tuhan dan tidak sombong. Tuhan itu tinggi, Ia melihat, dan di sini bukan sekedar melihat, tetapi dalam arti yang lebih dalam, Tuhan memperhatikan dengan kasih sayang dan kepedulian. Tuhan tidak mengabaikan mereka yang rendah hati,
tetapi justru mendekat dan menolong kehidupan mereka. Dan ia mengenal orang yang sombong dari jauh. Tuhan menjaga jarak dari mereka, bukan karena Tuhan tidak peduli, tetapi karena kesombongan mereka sendirilah yang menghalangi hubungan mereka dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, demikian juga dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh dalam Lukas 12 ayat 19-20. Mengajarkan kita tentang bahaya kesombongan dan ketamakan, serta pentingnya mempersiapkan diri untuk kekekalan, untuk kehidupan kita di dalam kekekalan, bukan hanya kehidupan kita secara duniawi. Ilustrasi ini menyoroti bagaimana seseorang yang berfokus pada kekayaan duniawi dan melupakan tujuan hidup yang sebenarnya. Sikap tinggi hatinya yang sama saja merendahkan kuasa Tuhan sebagai sang pemilik kehidupan, mendatangkan murka Allah dan akhirnya kehilangan segalanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, entah disadari ataupun tidak, manusia kerap kali menggantungkan hidupnya kepada apa yang dimiliki, seperti harta, kedudukan, gelar, relasi, dan hal-hal lain sebagainya. Tetapi melalui firman Tuhan pada hari ini, mari kita merenungkan kembali bahwa kita dipanggil untuk hidup dalam kerendahan hati. Mengakui bahwa semua yang kita miliki adalah pemberian Tuhan. Kekayaan, kedudukan, kekuasaan, bahkan kehidupan kita sendiri bisa saja lenyap dalam sekejap. Tetapi ketika kita hidup dalam kerendahan hati, hidup kita melekat dan bergantung penuh kepada Tuhan, Tuhan pasti menuntun setiap langkah hidup kita, membebaskan kita daripada hal-hal yang menyesatkan hidup kita. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk dapat melakukan firman-Nya di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang boleh menilik kami pada pagi hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kepada kami untuk kami selalu hidup di dalam rendah hati di hadapan Tuhan, melekat kepada Tuhan, dan selalu menaruh pengharapan hanya kepada Tuhan, ke dalam pimpinan, ke dalam tuntunan tangan Tuhan. Jauhkanlah kami daripada kehidupan yang menyombongkan diri, ketamakan, dan mengandalkan diri sendiri. Tetapi biarlah oleh kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami untuk selalu berserah kepada kedaulatan kuasa-Mu. Terima kasih ya Allah untuk firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi pedoman bagi kami untuk melangkah di dalam kehidupan kami, untuk kami selalu dapat hidup di dalam kerendahan hati, untuk menyadari bahwa segala yang kami miliki adalah pemberian Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, pada pagi hari ini kami teringat akan saudara-saudara kami yang menderita sakit dalam kelemahan tubuh mereka, mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, yang dirawat di rumah sakit. Biarlah Tuhan, kami percaya tangan-Mu tidak kurang panjang untuk menjangkau mereka. Engkau kiranya akan menjamah setiap mereka yang sakit, sehingga mereka memperoleh kesembuhan yang sempurna yang datangnya daripada Tuhan. Begitu pula kami berdoa bagi saudara-saudara kami, bagi kami yang hidup di dalam banyak persoalan, kami yang terhimpit oleh beban berat, beban ekonomi, beban kehidupan keluarga, dan beban-beban yang lain. Biarlah kami membawa semuanya kepada Tuhan, dan kami boleh mendapat kelegaan daripadanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami hari ini. Ketika kami melangkah, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada, biarlah kasih Tuhan selalu menopang dan menguatkan kami, dan kami selalu melekat kepada Tuhan, sehingga kami dijauhkan daripada ketersesatan, terlebih lagi Tuhan daripada menyombongkan diri. Karena siapakah kami Tuhan jika bukan karena Tuhan
tidak ada apa-apanya lah kami ini Bapa. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini di dalam pertolongan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini di dalam setiap karya dan kerja kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.